Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almana Salma Zulaika, kelas PMI 6A NIM 11840-416. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Dimana untuk pengertian dari riset aksi sendiri adalah sebuah mata kuliah yang di dalamnya mempelajari tentang penelitian yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan dengan menyatukan antara aksi dengan refleksi, kemudian teori dengan praktek, dengan adanya partisipan dengan orang lain dalam memecahkan solusi praktis, juga menciptakan pemahaman-pemahaman baru. Kemudian untuk pengertian dari fasilitator adalah seseorang yang menjembatani bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai konservasi dan peran serta aktif membantu, kemudian mendampingi masyarakat untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun. Nah, untuk berikutnya, pengertian dari partisipan adalah masyarakat yang ikut terlibat di dalam melaksanakan perencanaan kegiatan, di mana partisipan ini memberikan dukungan baik dari segi materi, kemudian pikiran, serta tenaga, dan bertanggung jawab juga atas segala keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan bersama. Dan untuk pengertian dari lobby adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan mempengaruhi dan juga untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian dari negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang memiliki pemikiran yang berbeda, kemudian pada akhirnya mereka mencapai tujuan kesepakatan bersama. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kenapa relasi belajar riset aksi harus secara subjek-subjek? Ketika relasi belajar riset aksi ini secara subjek-subjek, di mana subjek-subjek ini yang dimaksud adalah masyarakat dan juga peneliti itu sendiri. Maka sebagai peneliti, kita perlu apabila kita menjadi subjek di dalam melaksanakan proses penelitian, maka proses ini dapat dilakukan dan mempermudah peneliti untuk benar-benar mengetahui permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau hal apa saja yang perlu dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan kemudian selain subjek dari segi peneliti, perlu keterlibatan antara masyarakat sendiri, di mana masyarakat harus terlibat aktif di dalam melaksanakan proses tersebut, karena apabila peneliti itu telah selesai dalam melaksanakan tugasnya saat penelitian, maka masyarakat tidak dapat melaksanakan program-program mereka dan melakukan sebuah kegiatan pembangunan serta pengembangan dalam melaksanakan pemberdayaan oleh masyarakat secara mandiri. Baik, untuk tahapan dari siklus riset aksi dari Sisdamas, di mana siklus yang pertama yaitu sosialisasi awal dan rembuk warga. Nah, sosialisasi awal ini dilakukan secara non formal atau belusukan ke warga-warga untuk mendapatkan dan menggali informasi yang nantinya dilakukan pada saat pemetaan sosial. Nah,
Untuk remuk warga ini perlu adanya stakeholder untuk mengumpulkan masyarakat ke suatu tempat untuk membahas sebuah kesepakatan. Nah, di dalam remuk warga ini dilakukan secara formal dan perlu adanya berita acara serta absensi kehadiran yang hadir pada masyarakat. Kemudian untuk siklus yang kedua yaitu refleksi sosial atau social reflection. Social reflection ini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan. Nah, pada saat mengidentifikasi permasalahan ini, yang peran aktif dalam melaksanakan hal tersebut adalah masyarakat itu sendiri, di mana fasilitator di sini hanya berperan untuk menjadi wadah masyarakat agar memiliki pemahaman secara kritis. Kemudian yang kedua yaitu mencari akar permasalahan yang muncul pada lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu indikator atau pemahaman yang ditandai dari adanya perubahan sosial. Dan yang terakhir tahapannya yaitu harapan masyarakat yang diharapkan nantinya ke depan dapat melaksanakan program-program sehingga permasalahan dapat diatasi dengan baik. Nah, pada refleksi sosial ini terdapat pemetaan sosial dengan cara menggali potensi dari sumber daya ekonomi, kemudian sumber daya alam, dan juga sumber daya manusia yang terdapat pada masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian pemetaan sosial ini kita serahkan kepada organisasi masyarakat atau bisa juga membuat sebuah organisasi baru apabila diperlukan. Kemudian untuk siklus yang ketiga yaitu perencanaan partisipatif atau participation planning. Nah, dalam hal ini mengubah data dari kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, data yang diambil ini adalah hasil dari pemetaan sosial pada sebelumnya, dengan kemudian mengubah permasalahan menjadi sebuah program yang dibedakan per bidang, dan kemudian membuat sebuah skala prioritas yang pada urutannya yang pertama yaitu penting, kemudian yang kedua darurat, yang ketiga bahaya, dan urutan yang terakhir yaitu kebutuhan. Nah, dan yang terakhir adalah program tahunan, di mana program tahunan ini harus dibentuk dengan bersinergi dengan masyarakat, kemudian pemerintah, serta dari pihak swasta, dan adanya pertanggungjawaban sebuah program dari jangka pendek. Nah, untuk siklus yang keempat yaitu pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan program ini dilakukan dari hasil prioritas yang dilakukan pada siklus sebelumnya. Nah, apabila sudah mengetahui prioritas mana yang harus kita lakukan, maka perlu adanya pembentukan kepanitiaan yang difasilitasi oleh organisasi masyarakat. Nah, untuk siklus yang kelima yaitu MONEF atau monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini dilakukan untuk mengecek hasil pelaksanaan program apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum, dan hasil dari MONEF ini nantinya dapat dijadikan sebuah acuan atau tindak lanjut nantinya untuk program tahunan berikutnya. Analisis saya setelah menonton kisah Nabi Yusuf dalam perspektif pemberdayaan. Nah, di sini saya akan mengambil poin-poin yang hanya berhubungan dalam pemberdayaan saja. Nah, bahwa Nabi Yusuf ketika masih kecil hingga dewasa
Perjalanannya tidaklah mudah dan banyak sekali cobaan. Namun beliau selalu sabar dan berprasangka baik terhadap takdir Allah. Dalam perjalanannya, dalam perspektif pemberdayaan dimulai dari Nabi Yusuf saat menjadi budak, di mana ketika beliau menjadi budak, beliau malah memberdayakan hingga memberi makan para orang-orang lemah seperti pelayan istana serta para budak. Nah, pada saat Nabi Yusuf berada dalam penjara karena ulah Zulaikha, di dalam penjara Nabi Yusuf malah memberdayakan para tahanan untuk bergotong royong dan sampai para tahanan itu mendapatkan pakaian baru dari Nabi Yusuf, sehingga banyak sekali para tahanan yang sangat senang akan adanya Nabi Yusuf. Kemudian pada saat beliau berada dalam penjara, karena keahliannya dalam menakwilkan mimpi, beliau menakwilkan mimpi Raja Amunasab atau Amunatop, di mana Nabi Yusuf menakwilkan mimpi bahwa akan ada paceklik pada 7 tahun yang akan datang. Dan kemudian raja tersebut mempercayai dan mengapresiasi Nabi Yusuf, dan akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan karena ternyata terbukti tidak bersalah. Kemudian beberapa tahun kemudian Nabi Yusuf menjabat sebagai kepala bendahara Mesir, yang dimana beliau menggantikan Potifar yang telah wafat. Nah, dalam hal ini kemudian Nabi Yusuf memerintahkan para utusannya untuk mendata para penduduk Mesir dari orang kaya dan juga orang miskin. Nah, dalam hal ini bertujuan untuk nantinya mengetahui siapa saja yang perlu membayar pajak dan siapa saja yang dibebaskan dalam membayar pajak. Karena Nabi Yusuf sudah dipercaya sepenuhnya oleh raja, maka Nabi Yusuf memberikan perintah kepada penduduknya untuk mengumpulkan benih gandum atau sebagian benih gandum yang mereka miliki dan diserahkan kepada pemerintahan untuk nantinya dilakukan untuk membuat persediaan pada saat paceklik. Dan para penduduk juga ditugaskan untuk membuat saluran air. Nah, dalam hal ini kemudian setelah pengumpulan benih gandum, kemudian Nabi Yusuf juga memerintahkan kepada utusannya untuk mengajak penduduk Mesir untuk membuat lumbung gandum yang nantinya untuk persediaan pada saat paceklik itu tiba. Nah, kemudian hal ini dilakukan agar masyarakat dapat hidup sejahtera pada saat masa paceklik itu tiba. Nah, hingga akhirnya masyarakat mempercayai sepenuhnya Nabi Yusuf dan mereka mengikuti ajaran Nabi Yusuf, yaitu
menyembah kepada Yang Maha Esa. Untuk tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, di mana yang pertama Nabi Yusuf melakukan pendekatan-pendekatan kepada orang-orang lemah seperti pelayan istana, kemudian para budak. Dan bahkan Nabi Yusuf juga memberdayakan para tahanan untuk bergotong royong. Dan Nabi Yusuf juga selalu menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan, sehingga banyak sekali orang-orang yang ditolongnya ikut dalam ajaran Nabi Yusuf. Kemudian sifat dan sopan santun Nabi Yusuf yang sangat berpengaruh dalam proses pemberdayaan ini. Nah, selain dari sopan santunnya, tentu karena adanya pertolongan dari Allah yang membuat Nabi Yusuf dapat berdakwah dengan lancar. Kemudian kebijaksanaan Nabi Yusuf dalam mengambil tindakan kepada para penduduk yang membayar pajak bagi orang kaya, di mana pembayaran pajak ini dilakukan untuk kebutuhan ekonomi di wilayah Mesir, khususnya untuk menyejahterakan para budak dan orang-orang miskin yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya Nabi Yusuf selalu mengingatkan kepada penduduk Mesir bahwa semua yang telah diberikan ini merupakan sebuah pertolongan dari Allah, dan para penduduk harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian Nabi Yusuf juga memerintahkan kepada seluruh penduduk Mesir untuk menyembah Allah dan tidak lagi menyembah kepada patung. Kemudian mungkin cukup yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.